Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya nak, belajar di rumah. Dan tidak lupa menjaga kesehatan dan kebersihan kalian selama di rumah. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan masuk pembelajaran tema 4, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6, yaitu hidup bersih dan sehat di tempat umum. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan informasi hasil pengamatan tentang cara pengolahan sampah. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan informasi hasil pengamatan tentang cara merawat hewan dan tumbuhan. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan manfaat sikap bersatu dan akibat sikap tidak bersatu dengan teman. Yang kelima, peserta didik mampu melengkapi pola barisan bangun ruang. Sekarang kalian buka buku tematik halaman 92 ya. Di sini ada keluarga Nina sedang mengolah sampah dengan baik. Mereka membuang sampah menurut jenisnya. Di sini ada sampah jenis organik dan sampah jenis anorganik. Sampah organik itu yaitu sisa makanan, daun, ranting pohon. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos. Nah, sampah anorganik itu contohnya sampah kaca, plastik, logam. Sampah organik dapat didaur ulang. Jadi kalian kalau membuang sampah harus sesuai dengan jenisnya ya. Nah, sampah bisa disetor di bank sampah. Bank sampah apa? Bank sampah itu tempat penampungan sampah. Sampah itu lalu ditimbang dan dibeli sesuai dengan beratnya, kemudian dijual lagi untuk didaur ulang. Dengan adanya bank sampah, warga bersemangat menjaga kebersihan lingkungan dengan mengolah sampah. Nah, di sekitar rumah kalian ada namanya bank sampah tidak? Kalau misalnya ada, sampah itu bisa didaur ulang dengan membuat prakarya atau barang-barang kebutuhan sehari-hari. Sekarang kita cari sampah organik dan anorganik, kemudian masukkan ke tempat sampah yang benar. Sekarang kita lihat di sini ada sampah botol kaca, termasuk anorganik. Sampah buah apel termasuk organik. Botol plastik termasuk anorganik. Kemudian sampah buah semangka termasuk anorganik. Apalagi di sini? Nah, tulang ayam termasuk anorganik. Kemudian botol plastik termasuk anorganik juga. Terakhir, plastik termasuk anorganik. Oke. Sekarang kita lihat di sini pupuk yang berasal dari sampah organik apa? Siapa yang tahu? Nah, pupuk yang berasal dari sampah organik termasuk disebut pupuk kompos. Kemudian, memproses kembali suatu bahan yang pernah digunakan untuk mendapat produk baru disebut daur ulang. Oke, sekarang di sini ada percakapan antara Nina dan Nino. Di lingkungan rumahku terdapat bank sampah. Bank sampah dikelola oleh petugas desa. Warga mengolah sampah bersama-sama. Kegiatan tersebut mencerminkan kebersamaan di lingkungan masyarakat.
Apa contoh kegiatan lain yang mencerminkan kebersamaan? Contohnya, membersihkan lingkungan bersama, bermusyawarah. Agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar, terdapat sikap-sikap yang harus dimiliki. Misalnya, mau bekerja sama dengan siapa saja dan mendahulukan kepentingan umum. Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Kalian buka buku tematik halaman 96. Nina dan teman-teman melakukan agrowisata. Agrowisata adalah kegiatan wisata mengunjungi tempat pertanian atau perkebunan. Di sana mereka mempelajari banyak hal. Mereka belajar cara merawat tumbuhan dan hewan. Hewan dan tumbuhan perlu kita jaga agar tidak rusak dan punah. Siapa yang di sini pernah agrowisata? Pasti kalian pernah ya. Contohnya di tempat wisata Ragunan atau taman bunga. Kalian bisa merawat tumbuhan atau hewan. Hewan dan tumbuhan sangat penting bagi kita. Tumbuhan membantu menyediakan udara bersih. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan juga menjadi sumber makanan sehat. Meskipun demikian, manusia tidak boleh memanfaatkan hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Misalnya, menebang hutan dan memburu hewan liar sembarangan. Manusia harus menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Di tempat agrowisata, Nina dan teman-teman melakukan kegiatan dengan rukun. Mereka memperhatikan penjelasan petugas dan bergantian memberikan makan hewan. Mereka menunjukkan sikap kebersamaan. Manfaat hidup bersatu dengan teman. Yang pertama, mempunyai banyak teman. Yang kedua, melakukan kegiatan bersama lebih menyenangkan. Dapat berbagi cerita dan pengalaman dengan teman. Akibat sikap tidak bersatu dengan teman, tidak disukai teman, tidak ada yang menolong ketika membutuhkan bantuan, tidak mempunyai teman berbagi cerita. Nah, jadi kalian harus menerapkan kebersamaan di kehidupan sehari-hari, mau di sekolah, rumah, maupun di masyarakat. Sekarang perhatikan gambar pot bunga berikut. Di sini ada pot bunga yang berbentuk tabung, ada dua buah, kemudian pot bunga yang berbentuk balok ada satu. Jadi kalau kalian ingin membuat pola barisan, kalian bisa buat garis terlebih dahulu atau membuat kotak. Jadi kalian membuat kotak, tabung, pot bunga yang tabung, terus pot bunga yang berbentuk balok. Baru kemudian kalian buat pola baris. Di sini ada contoh soal pola baris bangun ruangan. Jadi kalian tulis di buku tematik kalian masing-masing ya. Lanjutannya seperti apa pola barisannya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya, Nak. Mudah-mudahan kalian dapat memahami penjelasan dari Ibu. Baik, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah sampah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu organik dan anorganik. Kemudian contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat. Yang ketiga, manfaat bersatu dan akibat tidak bersatu dengan teman. Nah, yang terakhir, melengkapi pola barisan bangun ruang. Tugas kalian hari ini adalah mengerjakan buku tematik 2D halaman 98 sampai 99, kemudian membuat kerajinan plastisin bertema hewan. Demikian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.